وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa terlimpahkan keberkahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dengan sepenuh pujian, kita menyanjungnya dengan sepenuh sanjungan. Kita yakini bahwa segala kenikmatan dan kemudahan itu semata-mata karena kemurahan darinya. Kita menggunakan kenikmatan itu di dalam ketaatan untuk mencapai cinta dan ridha-Nya Subhanahu wa taala. Itulah makna syukur yang sebenarnya. Dari mimbar yang mulia ini, saudaraku, saya berwasiat pada diri pribadi dan mengajak kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa yang sebenarnya. Karena sungguh dengan takwa itu masing-masing kita akan bahagia dunia kita dan akhirat kita. Kita akan mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia terbaik, suri teladan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan istri-istri yang mulia, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin yang berupaya meniti jejak hidupnya hingga hari kiamat. Saudara masyarakat muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, ada kisah pendek yang menarik. Kisah ini diabadikan dalam kitab-kitab para ulama. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya yang mulia. Tiba-tiba beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatlu alaikumul an ar-rajul min ahli jannah." Akan muncul sekarang seseorang penghuni surga. Dengan rasa keheranan, para sahabat radhiyallahu anhum majma'in konsentrasi sejenak. Tiba-tiba muncul seseorang yang beliau ini masih basah dari wudunya sembari menenteng sendalnya. Di hari kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang sama
yatlu 'alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan muncul sekarang sebentar lagi seorang penduduk surga. Maka didapatinya orang yang sama dalam keadaan yang sama, masih basah dengan air wudunya sembari menenteng sendalnya. Di hari 30 sama, beliau Nabi bersabda yang sama, dan yang muncul juga orang itu yang sama. Saudara masyarakat muslimin, Abdullah bin Amr bin Al-As sangat penasaran dengan apa sebenarnya kelebihan dari orang ini, sehingga Nabi memberitakan beliau adalah penduduk surga. Maka dengan ngerepeh beliau Abdullah bin Amr bin Al-As meminta izin tinggal di rumah beliau, orang yang diceritakan oleh Nabi penduduk surga itu. Dan inilah saudaraku di antara karakter para sahabat yang kata Nabi, khairun nas, manusia terbaik senantiasa rakus dengan kebahagiaan di akhirat, ingin semuanya masuk surga dan berupaya untuk meniti apa yang menyebabkan seseorang masuk surga. Maka dengan retorika yang indah, dengan pendekatan yang baik, diizinkanlah Abdullah bin Amr bin Al-As untuk bermalam 3 hari 3 malam di rumah beliau. Saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, beliau si Abdullah bin Amr bin Al-As ini menceritakan yang pertama, bahwa orang ini idza ta'ara wa taqallaba ala firashihi dzakarallahu azza wa jalla wa kabbara. Yuk perhatikan saudaraku, jangan ada yang tidur, karena khutbah Jumat disyariatkannya bukan untuk istirahat dari kecapean. Khutbah Jumat disyariatkannya untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari dalil-dalil yang ada. Saudaraku masyarakat muslimin, orang ini ketika malam ngelilir, bangun tidur, kadang bolak-balik ila firashi, katanya ala firashi, di tempat tidurnya beliau banyak berpikir, banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan penduduk surga. Maka pantas bagi kita untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun beliau tatkala ngelilir, beliau pun senantiasa berzikir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua saudara, sifat yang beliau ahlul surga ini miliki, ghairu anni lam asma'hu yaqulu illa khaira, tidak pernah aku mendengar orang ini berucap kecuali kebaikan. Maka saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, teruslah kita jaga lisan kita, karena dari lisan ini masing-masing kita, kata Nabi, akan dijamin untuk masuk surga tatkala kita bisa menjaga baina lihyaini, di antara 2 kumis dan janggut, yaitu lisan kita. Saudara masyarakat muslimin azza wa jalla wa iyyakum jami'an. Kemudian diceritakan bahwa dia tatkala Abdullah bin Amr bin As sampai hari ketiganya beliau ingin pamit, dan beliau penasaran, sebenarnya apa yang engkau lakukan sampai engkau diberitakan oleh Nabi penduduk surga. Maka saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, beliau setelah ditanya begitu, beliau menjawab, ma huwa illa ra'ait, tidak banyak yang aku lakukan kecuali apa yang engkau lihat. Dan yang dilihat tadi ada 2 peringkat, 2 amalan yang mulia, berupa banyak berzikir hingga
Ketika dia bangun tidur mengingat, dia pun banyak zikir kepada Allah. Yang kedua, dia tidak banyak berucap kecuali adalah kebaikan demi kebaikan. Maka kemudian saudara yang saya cintai dan saya muliakan, ghairu anni, katanya, la ajidu ala nafsi ala muslimina ghisya. Tidak ada pada diriku rasa dengki dan ukil atau membohongi kaum muslimin sedikit pun. Ini satu perlindungan yang indah untuk masing-masing kita contoh ketika kita ingin masuk surga. Kemudian kata beliau, wala ahsan, ini juga penting, ala khairin ma'atahullah iyah, dan aku tidak pernah hasad terhadap kebaikan yang telah Allah berikan kepada mereka itu. Inilah saudara yang saya cintai dan saya muliakan, satu cerita pendek yang menggambarkan tentang pentingnya amalan badannya dan juga pentingnya amalan hati. Karena hari-hari ini ada dua kelompok ekstrim. Yang satu mengatakan sing pentingkan atine, sehingga dia meremehkan amalan-amalan anggota tubuhnya, apalagi kemudian diprovokasi dengan narasi-narasi kekeliruan yang berupa hakikat, makrifat dan yang lainnya. Padahal Nabi SAW, orang yang dijamin masuk surga sampai bengkak kakinya lantaran memperbanyak sholat malamnya. Begitu pula saudaraku Utsman bin Affan, yang Nabi SAW menyatakan dakhalal jannah, Utsman itu masuk surga, tetapi beliau pun masih memperbanyak sholatnya. Yang terluput dari kita, beliau sebelum Jumat begini, beliau memperbanyak sholat mutlak. Diceritakan dalam hadits yang sahih, beliau memperbanyak sholat mutlak 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, lebih dari 10 rakaat. Mana di antara kita yang melakukan itu? Yuk kita tiru amalan mereka. Abdurrahman bin Auf, yang beliau juga sahabat yang mulia, manusia terbaik, beliau pun juga melakukan amalan-amalan berupa memperbanyak sedekah dan infaknya. Jadi sekeliru ketika orang mengatakan sing penting hati ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Setelah beliau Allah Subhanahu wa taala memberitakan alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka-mereka yang mendirikan salat, tidak sekedar mengerjakan salat, dan mereka menafkahkan apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini merupakan bantahan orang-orang yang mengatakan sing penting atine, tetapi amalan pun juga adalah satu hal yang penting. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah, paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya wa adnaha imadatul adha 'anil tariq, menyingkirkan duri atau hal-hal yang menghalangi batu kerikil dari jalan, menunjukkan bahwa amalan itu merupakan bagian dari keimanan yang penting untuk masing-masing kita perhatikan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudaraku masyarul muslimin, ekstrem pertama tadi mengatakan sing penting hati.
Sama-sama kita sudah mengerti bahwa amalan juga penting dalam syariat kita. Begitu pula ekstrim yang satunya mengatakan yang penting kan melakoni, maka kemudian mereka pun kosong hatinya, jiwanya dari amalan-amalan itu. Ketahuilah saudaraku bahwa seseorang sholat belum tentu dia mendapatkan pahala penuh sholatnya. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih dari Nabi SAW, inna ahadukum, sesungguhnya di antara kalian itu, tatkala selesai sholat, mayanumu fi sholati illa usyru sholatiha, tidak mendapatkan pahala kecuali sepersepuluhnya, autus'uha atau sepersembilannya, authumunuha atau seperdelapannya. Kemudian beliau sampai memberitakan bahwa kadang-kadang banyak orang yang sholat tidak mendapatkan pahala penuh sholat. Kata pada Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa kenapa pahala bertingkat-tingkat dalam sholat, karena mereka berbeda-beda di dalam tadabbur, mentadaburi apa yang ia ucapkan dan apa yang ia lakukan. Maka penting sekali saudaraku membersamai hati kita dengan amalan kita. Jangan sampai kemudian kita hanya dapat 1/100 lantaran kita tidak mengerti arti dari bacaan sholat kita, apalagi mentadaburi, mengerti artinya saja tidak. Maka yuk mulai hari ini dan seterusnya kita bersemangat untuk membersamai amalan-amalan tubuh kita dengan amalan hati. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang beramal-amalan tetapi hatinya luput, dia tidak mengikhlaskan niatnya. Kata Nabi, 3 manusia, 3 kelompok yang diseret ke dalam jahanam, disungkurkan wajah mereka adalah orang yang beramal amalan baik tetapi diniatkan untuk dipuji atau tidak dirasa. Mereka lah adalah orang-orang yang bersedekah tapi ingin disebut dermawan, orang yang berjihad ingin disebut jadi pemberani, dan orang yang menuntut ilmu dan membaca Quran hanya ingin disebut alim dan qari. Itulah pentingnya amalan hati. Dan kita juga mengerti tentang pentingnya amalan anggota tubuh. Maka dua-duanya adalah penting dalam syariat kita. Tidak diperbolehkan masing-masing kita meremehkan satu dan satunya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita memperbanyak amalan dan kita membersamai kualitas amalan itu dengan hadirnya hati dan jiwa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan